bagaimana seorang muslim itu mendapatkan kelebihan seperti dukun misalnya. Jadi ceritanya begini Ustaz, kami pernah diminta tolong oleh seseorang yang keluarganya stres atau sakit jiwa. Dia sudah dicarikan dukun kesana kemari, kurang lebih 4 tahun belum bisa disembuh. Kemudian datang pada kami memberi air minum 1 gelas yang kami bacakan ayat Al-Quran. Alhamdulillah sampai sekarang atas izin Allah sembuh. Kemudian ada orang yang datang pada kami mengaku kehilangan dompet. Lalu kami mengatakan bahwa besok dompetnya kembali. Maka alhamdulillah saat dompetnya bisa kembali besok harinya. Bagaimana yang seperti ini, dan kami bukan seorang dukun Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bukan dukun. Kami bukan dukun. Pertama, kalau antum bukan dukun, antum sedang disesatkan setan. Dan setan untuk menyesatkan itu dengan berbagai macam 1001 jalan menuju Roma tanpa irama. Ya, ana ceritakan kisah setan abyad, setan putih menggoda Barseso. Antum pernah dengar itu? Belum? Ya, syukurin. Ya udah, antum cari sendiri. Hadirin sekalian, kisah ini panjang. Diturunkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Ibidayah wan Nihayah, di mana ada setan yang menggoda ahli ibadah namanya Barseso. Sampai singkat kata akhirnya si setan yang menjelma ahlul ibadah itu lebih hebat ibadahnya dari Barseso. Akhirnya Barseso malah tertarik ingin menjadikan dia sebagai guru. Coba, bukankah hebat tuh Pak? Akhirnya setan tersebut, Barseso, ternyata saya tidak seperti yang saya duga kamu. Kehebatan kamu cuman hanya fata morgana, kata orang sono sini, ternyata kamu masih rendah kualitasnya. Wah, Barseso semakin jatuh dan down. Udah Barseso, saya akan pindah untuk berguru kepada orang yang lebih hebat daripada kamu. Tapi saya akan kasihkan kamu satu zikir yang jika kamu ingin seperti saya, baca zikir itu. Loh, zikir Pak. Dan zikir itu juga Barseso, kalau kamu baca bisa menyembuhkan orang-orang yang kena kesurupan. Loh, ternyata setan yang nyurup ya dia juga, ya nggak mungkin kalau nggak keluar untuk goda dia. Akhirnya betul hadirin sekalian, dia baca itu, dia ibadahnya merasa semakin khusyuk, dan yang tidak kalah pentingnya, setiap orang yang dibacakan baru sekali setannya kabur, sihirnya sembuh, hilang, dan gangguan-gangguan yang aneh-aneh itu hilang. Dengan akhirnya ada salah satu putri raja yang kena kesurupan. Oh, lembut nih. Datanglah di ruqyah, sembuh, bawa pulang, kumat lagi. Dibawa di situ sembuh, pulang, kumat lagi, berkali-kali. Akhirnya Barseso mengatakan, udah, biar adikmu konsentrasi ini sembuh total, tidak diganggu-ganggu lagi. Nampaknya setan di rumah kamu gede-gede itu, tinggal aja bersama saya. Setapak demi setapak, enggak berasa. Makanya Masya Allah, Allah berfirman ketika mengomentari tentang godaan setan, Allah berfirman apa Pak? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kamu ikutin tapak-tapak setan, karena menggodanya setapak demi setapak. Walhasil, Masya Allah, sudah berhasil tahapan yang pertama. Tahapan kedua, Masya Allah, dia sedang dalam keadaan ibadah. Habis sholat, salam, perempuan tersebut sering kumat, auratnya terbuka. Waduh, assalamualaikum, ser. Assalamualaikum, ser. Itu katanya, ya Allah. Pertama, astagfirullah, astagfirullah, Masya Allah. Masya Allah. Nah, udah. Akhirnya dari sekalian, Barseso, mumpung kesempatan, kata setan bisikannya,
Kapan lagi kalau tidak sekarang? Dan siapa lagi kalau bukan kamu? Waduh. Ayo gampang, toh kamu ahli ibadah bar sesok. Dosa ini gampang kamu tebus. Tobatkan kamu ahlinya. Iya juga ya, iya juga ya, iya. Akhirnya subhanallah. Akhirnya setelah salam mak jelek. Waduh. Ya nggak ada siapa-siapa. Cuman saya sama perempuan bar sesok. Dia sudah tidak ingat bahwa wahwa ma'akum ainama kuntum. Allah melihat saya, Allah mendengar saya. Akhirnya terjadilah apa yang sekarang ini dikhawatirkan di dalam hidupnya, perzinaan. Akhirnya dia gundah gelisah, walhasil takut hamil. Ternyata apa yang ditakutkan itu hamil. Setiap dijenguk alasannya ntar setannya belum tuntas keluar. Kalau mau dibawa jangan dulu, nanti kumat lagi. Emang betul, takut kumat. Dibawa lagi besok takut kumat. Akhirnya hamil sudah mulai besar. Wah, ini kalau nanti sampai ketahuan dan dia ketika saudara-saudaranya datang dalam keadaan waras ngomong, "Mas, aku hamil." Waduh, muka gue letakin di mana katanya bersesok. Setan mulai membisiki, "Tenang bersesok, gampang." Gimana gampang? Wong sekarang jelas kok bunuh. Loh, auzubillah, bagaimana saya akan membunuh? Apa kata dunia? Gampang berseso. Kalau kamu bunuh, kubur di tempat yang tersembunyi. Dan nanti kalau keluarganya datang, bilang dia dibawa kabur sama jinnya. Beres, rebes. Itu kan gitu. Oh bener, semuanya dikarang. Dan akhirnya datang, dan semuanya percaya. Karena nggak terbersih di keluarganya si putri itu, berseso bakal aneh-aneh. Wong kerjanya ibadah, sujud ruku, sholat, zikir, nggak pernah kelihatan melihat dunia luar. Percaya adiknya dibawa kabur sama jin. Kemudian satu persatu adiknya ngimpi bahwa adikmu itu nggak dibawa kabur jin, dibunuh sama berseso karena dia hamilin. Cerita sama kakaknya si adik yang kecil, "Kamu ini mimpi apa? Mimpi aneh-aneh. Udah jangan dipercaya." Wah, akhirnya adiknya dibentak. Ternyata kakaknya ngimpi sama. Loh, kok aneh? Podo deh. Akhirnya puncaknya kakak yang terbesar ngimpinya sama bertiga. Dan bahkan ditunjukkan tempat penguburannya. Didatanginya betul setelah dikeduk. Pakaian yang dipakai terakhirnya oleh adiknya betul ini. Wah, Masya Allah. Ternyata berseso, kamu tidak seperti yang saya duga. Datang di lorong, kemudian ditunjukkan jenazahnya. Berseso tidak bisa berkutik, didatangkan kepada kerajaan. Akhirnya diadili, putusannya hukum pancung. Loh. Pada saat menjelang pemancungan, katanya iblis setan putih datang. Sambil terkekeh-kekeh tuh setan. Berseso, ternyata kamu semakin rusak setelah saya tinggal. Gimana kamu ini? Wah, dia semakin minder jatuh. Udah gini aja, kalau kamu mau saya selamatkan, sujud sekali ke depan saya, nanti saya bawa kabur kamu. Setelah sujud nggak dibawa kabur, mati syirik. Coba lengkap, zina, membunuh, syirik. No. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan-jangan nanti tadi antum udah jelas kok. Besok dompet kamu ketemu, nggak baca insya Allah, bener nggak itu? Loh, setan berarti. Wong Nabi Muhammad aja ditegur berat sama Allah kok. Ketika mengatakan besok saya jawab. Wah, akhirnya Masya Allah 15 hari nggak turun-turun wahyu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun
dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kamu sekali-kali mengatakan besok saya lakukan, tapi katakan insya Allah. Tuh satu, setannya di situ. Nggak kelihatan Pak. Setan itu kalau kita, makanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika digoda sama setan, ketika di mimbar, kila dia berjalan. Di suatu perjalanan tiba-tiba ada mendung yang mengayomi dia di terik panas matahari di padang pasir yang 50 derajat. Akhirnya suara terdengar, wahai Abdul Qadir, sejak hari ini semua yang haram halal khusus buatmu. Oh, coba. Akhirnya apa? Abdul Qadir Jailani menangkis dengan tegas, minggat wahai iblis, musuh Allah. Kamu bukan Allah, tapi laknatullah. Karena Allah sejak wafatnya Rasulullah tidak akan merubah syariatnya. Akhirnya mendung itu hilang lenyap, lalu meninggalkan suara, wahai Abdul Qadir, saya telah sesatkan macam orang seperti kamu 70 kali berhasil, dan aku gagal menyesatkanmu berkat ilmumu. Dan ilmu bukan ilmu laduni, ilmu gendam, maksudnya adalah ilmu syar'i, ilmu pemahaman terhadap akidah, terhadap fikih, yang bisa memilah-milih tadi, ini setan apa malaikat. Oh, ngomong dompetmu pasti besok ketemu, setan itu bukan malaikat. Kalau malaikat insya Allah. Contoh lagi, apa tadi, dibacain apa sembuh, tadi bisa aja barseso bacain. Subhanallah. Makanya Pak, jaring jeratnya setan kepada tukang ruqyah itu mengerikan. Ya, ada yang dihancurkan oleh setan, menyangka dia itu sedang di atas setan semuanya. Wah, saya bisa ini, Nyi Roro Kidul aja bertekuk lutut sama saya. Ditipu ternyata sama setan. Akhirnya apa? Dia akhirnya ditelikung sama setan. Makanya ruqyah itu jangan antum tekuni sebagai profesi. Boleh meruqyah, boleh antum pakai mendapatkan upah, tapi jangan dijadikan mata pencaharian. Beda loh Pak, begini loh. Anak kasih contoh. Antum ahli komputer, pinter servis komputer, tapi sekarang antum kerjaannya hari-harinya dakwah. Masya Allah. Kebetulan main ke rumah teman, komputer anaknya rusak. Oh mas, tolong mas, benahi komputer saya. Celak. Selesai, antum dikasih uang 100.000. Boleh nggak antum terima? Tapi apakah saya ahli komputer? No, beda. Apakah saya buka stand servis komputer, namanya ini? Enggak. Beda. Ketika antum buka stand tempat apa? Servis komputer, ahli komputer, terus kemudian antum jajakan, iklankan, kemudian mendapatkan uang dari situ. Beda nggak di sini antara satu dengan tadi? Beda. Makanya antum boleh meruqyah orang. Bahkan kata Syekh Albani, masya Allah, Syekh Albani ketika mengarahkan hadis Rasulullah, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia, termasuk meruqyah saudara kita. Tapi bukan profesi. Antum sekarang lagi sholat, antum main ke rumah teman antum, ternyata keluarganya kesurupan, ya antum ruqyah dong, gitu loh. Walaupun anak bukan ahli, pasang spanduk pakar ruqyah. Pakar lagi itu, ahli meruqyah pribadi, masal, mandiri, masya Allah disebutkan ya. Ada ruqyah individual, ada ruqyah masal, ada ruqyah apa lagi, berorganisasi, itu kan gitu. Jinnya macam-macam. Dan bahkan hadirin sekalian, maaf, kalau ngeruqyahnya masal, nyurupnya juga masal. Makanya ada juga jin nyurup bareng-bareng. Nah, itu karena jin itu juga akhirnya terorganisir. Wah,
Musuh kita ini sekarang pakai cara surup masal, ini apa? Ruqyah masal, akhirnya pakai kesurupan masal. Udah, antum nggak usah target, ya nggak usah jadi ahli. Antum ketemu orang ruqyah, kalau nggak antum sarankan mas, kalau saudara antum sakit seperti ini nih, baca ini, insya Allah